Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didis Hairunisa, NPM 17755018, asal Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan presentasi seminar hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Manajemen Laba Akrual, Manajemen Laba Real, dan Intensitas Persediaan terhadap agresivitas pajak, studi kasus perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Adapun dosen pembimbing yang pertama yang terhormat Ibu Mariani SEMM AKT, dosen pembimbing kedua yang terhormat Ibu Endang Asliana SEMSC, dan dosen penguji saya yang terhormat Bapak Eksa Ridwansyah SEMBUS AKT CA. Berikut adalah daftar isi dalam seminar hasil penelitian saya, diantaranya yaitu pendahuluan di bab 1, tinjauan pustaka di bab 2, metode pelaksanaan di bab 3, hasil dan pembahasan ada di bab 4, dan yang terakhir yaitu penutup di bab 5. Baik, kalau begitu kita masuk di bab pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam bab pertama ini ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu latar belakang, poin yang kedua adalah perumusan masalah, poin yang ketiga adalah tujuan, poin yang keempat adalah kontribusi, dan poin yang terakhir di bab pertama yaitu kerangka pemikiran. Selanjutnya yaitu latar belakang, di mana pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan tidak memperoleh balasan jasa secara langsung. Selain itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Bagi negara, pajak merupakan unsur penting untuk menopang anggaran pengeluaran negara yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, berikutlah saya tampilkan gambar kontribusi pendapatan negara di tahun 2020, di mana dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun 2020 ini, yang sebelumnya saya akses melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jelas terlihat bahwa pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun ini didominasi oleh penerimaan dari segi perpajakan sebesar 1.865,7 triliun, yang menandakan atau mengartikan bahwa pendapatan dari segi perpajakan sangat membantu. Pada tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPH, guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut dengan memberikan penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 28% menjadi 25%, dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Adanya reformasi ini diharapkan tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif yang berdampak buruk bagi perusahaan, yang mengharuskan untuk menurunkan laba kena pajak agar dapat melaporkan laba yang lebih rendah. Faktor yang diprediksi dapat menyebabkan terjadinya tindakan agresivitas adalah manajemen laba. Menurut Short William 2015, salah satu tujuan dari aktivitas sendiri dilakukannya oleh perusahaan adalah terkait dengan aspek politik berupa motivasi pajak, di mana laba yang digunakan sebagai acuan dasar besarnya perhitungan pajak menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan agensi yang berujung pada manajemen laba. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan itu menghindari pajak yang tinggi dengan cara mengurangi beban-beban yang ada agar dapat menyajikan laba yang tidak terlalu tinggi melalui tindakan agresivitas pajak tersebut.
Salah satu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak dilakukan dengan melakukan tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan dua cara yang tergolong secara ilegal maupun legal. Walaupun tidak semua tindakan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Baik, kalau begitu masuk berikutnya adalah perumusan masalah, di mana dalam penelitian ini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah manajemen laba akrual berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, apakah manajemen laba real berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan yang terakhir yaitu apakah manajemen laba akrual, manajemen laba real, dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, di mana ada perumusan, pasti ada tujuan, di mana dalam tujuan penelitian ini ada 4, yaitu menganalisis apakah manajemen laba akrual berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, menganalisis apakah manajemen laba real berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, menganalisis apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan tujuan yang terakhir yaitu menganalisis apakah manajemen laba akrual, manajemen laba real, dan intensitas persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Slide berikutnya yaitu kontribusi, di mana dalam penelitian ini ada 2 kontribusi, yaitu pertama, aspek teoritis, di mana penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang pastinya, terutama di dalam perpajakan mengenai agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Berikutnya, aspek yang kedua adalah aspek praktis. Aspek praktis ini, penelitian ini bagi DJP sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan sehingga memperkecil celah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal. Berikutnya yaitu kerangka pemikiran, di mana dalam kerangka pemikiran ini ada variabel independen sebagai variabel X, di mana di variabel X-nya itu ada manajemen laba akrual, di X1 manajemen laba real, di X2 di X3 ada intensitas persediaan. Berikutnya terhadapnya variabel dependen, yaitu variabel Y-nya ada agresivitas pajak. Baik, berikutnya yaitu masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana dalam bab 2 ini akan ada 3 poin yang dibahas, yaitu konsep teori, yang kedua yaitu penelitian terdahulu, yang ketiga hipotesis. Baik, kalau begitu kita masuk aja ke bagian pertama, yaitu konsep teori. Di dalam konsep teori ini saya menggunakan 2 teori, yaitu teori keagenan dan teori akuntansi positif. Di keagenan sendiri saya mengambil dari Jensen 1976 menjelaskan bahwa perusahaan tersebut merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis atau partisipal dan manajer selaku agen yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungannya sendiri partisipal ke agen ini disebut hubungan keagenan. Ini terjadi karena salah satu pihak sebagai pemilik perusahaan atau sebagai partisipal ini menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain, yaitu manajer selaku agen untuk melakukan suatu jasa. Begitu. Selanjutnya yaitu teori akuntansi positif, di mana saya mengambilnya dari Watts dan Zimmerman 1986, di mana teori ini lebih berorientasi pada penelitian empiris dan menjustifikasi sebagai teknik atau mencari model baru untuk mengembangkan teori akuntansi di kemudian hari. Nah, di sini di teori akuntansi positif tersendiri ada 3 hipotesis, yaitu hipotesis program bonus, perjanjian hutang, dan biaya politik. Untuk penelitian saya itu lebih fokus ke biaya politik, di mana dalam hipotesis biaya politik ini menjelaskan bahwa perusahaan itu memiliki kebijakan akuntansi untuk meminimalkan pajak penghasilan. Karena adanya pajak penghasilan sebagai biaya politik, maka perusahaan cenderung melakukan tindakan opportunistis dalam memilih kebijakan untuk meminimalkan pajak.
atau PKP. Nah, tindakan ini sejalan dengan tindakan agresivitas pajak menurut Frenchman 2009, di mana manipulasi atau mengurangi besaran laba kena pajak melalui upaya perencanaan pajak yang dapat maupun tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan judul skripsi saya yang saya ambil. Baik, selanjutnya itu adalah konsep teori agresivitas pajak, di mana agresivitas pajak sendiri adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau PKP melalui perencanaan baik secara ilegal maupun ilegal. Nah, walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak sendiri itu adalah melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Nah, selanjutnya yaitu teori manajemen laba accrual, di mana saya mengambil dari George William 2015, tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan. Nah, manajemen laba sendiri adalah tindakan opportunities yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompetensi, kontrak utang, dan biaya politik. Nah, menurut Haley dan Whelan 1999 menyatakan bahwa manajemen laba sendiri terjadi ketika manajer melakukan adjustment-nya dalam melaporkan keuangan dan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyebabkan investor maupun pemangku kepentingan lainnya atau otoritas pajak menjadi menyesatkan. Nah, praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan di mana laporan keuangan dihasilkan berupa angka-angka yang mengandung komponen accrual, baik discretionary atau non-discretionary. Nah, ada 3 pendekatan yang dilakukan untuk merekayasanya. Di antaranya memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, perubahan metode akuntansi yang digunakan atau menggeser tahun biaya atau pendapatan. Berikutnya yaitu manajemen laba real, di mana tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis dan normal yang berlaku dengan tujuan itu untuk mencapai target laba pastinya. Ada 3 manajemen yang menyimpang, yaitu manipulasi penjualan, penurunan beban discretionary, dan produksi yang berlebihan. Selanjutnya ada intensitas persediaan, di mana salah satu bagian aktiva yang diproyeksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, intensitas persediaan sendiri adalah sebagai dari capital intensity ratio, berupa aktivitas khususnya yang berkaitan dengan investasi, persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya menggambarkan sebagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan pada persediaan. Besar persediaan sendiri itu dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain yaitu adanya biaya penyimpanan dan biaya timbul akibat adanya kerusakan barang. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, di mana dalam slide ini ada 4 penelitian terdahulu yang saya gunakan. Dan ini adalah 4 berikutnya, jadi total penelitian terdahulu yang saya gunakan ada 8. 4 sebelumnya dan di slide sebelumnya, dan ini adalah 4 berikutnya. Dan ini adalah hipotesis yang saya gunakan, yaitu ada H1, H2, H3, dan H4. Masuk ke bab 3, di mana di dalam bab 3 ini atau metode pelaksanaannya ada 4 poin, yaitu populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, di mana di dalamnya ada 4 poin lagi. Selanjutnya poin yang keempat adalah rancangan analisis dan uji hipotesis, di mana di dalamnya ada 4 poin. Baik, langsung aja kita masuk ke populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampel sendiri, ini dalam skripsi ini populasi yang saya gunakan yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, pengambilan sampel dalam skripsi ini saya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriterianya ada 4, yaitu perusahaan tersebut adalah manufaktur, sektor industri barang konsumsi yang aktif dan terdaftar di BEI periodenya 2018 sampai dengan 2019. Kriteria yang kedua yaitu perusahaan tersebut mengalami laba di tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh perusahaan. Nah, karakteristik yang ketiga, perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan yang lengkap
per 31 Desember selama tahun 2018 sampai dengan 2019. Dan kelengkapan laporan keuangan sangat diperlukan dalam penelitian ini, sehingga perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangannya tidak masuk dalam sampel penelitian ini. Berikutnya, yang keempat, kriterianya adalah perusahaan tersebut manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai dengan 2019 dan dia menyatakan mata uangnya dengan mata uang rupiah. Baik, ini adalah tabel sampel yang saya sudah ambil dari kriteria yang tadi telah saya sebutkan di slide sebelumnya. Dan saya menemukan 30 sampel perusahaan dikali 2 menjadi 60, berarti data observasi yang saya gunakan 51 karena terdapat outlier 9. Dan ini adalah jenis dan metode pengumpulan data, di mana tekniknya sendiri adalah teknik analisisnya, metodenya kuantitatif, jenis datanya adalah sekunder, di mana data ini adalah saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah metode pengumpulannya, yaitu dari studi pustaka dan metode dokumentasi. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, skripsi yang digunakan adalah manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI, dan data-data yang digunakan adalah laporan keuangan periodenya 2018 sampai dengan 2019. Nah, variabel dalam skripsi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu dependent dan independent. Nah, untuk dependennya sendiri yaitu agresivitas pajak, dan independennya adalah manajemen laba akrual, manajemen laba real, dan intensitas persediaan. Berikut adalah rumus untuk variabel dependent, yaitu agresivitas pajak atau variabel Y, di mana saya menggunakan rumus ETR, yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nah, agresivitas pajak sendiri merupakan tindakan dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal. Nah, tarif pajak efektif atau ETR yang saya gunakan ini dasarnya mempresentasikan berapa persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial. Nah, ETR adalah proksi negatif, di mana jika ETR lebih tinggi maka agresivitas pajaknya rendah, dan sebaliknya. Bila ETR-nya rendah, justru agresivitas pajaknya tinggi. Dan ini saya mengambil dari Luque dan Zulaika 2016. Baik, selanjutnya adalah rumus manajemen laba akrual, di mana dalam rumus manajemen laba akrual sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama, nyari TAC terlebih dahulu yang didapat dari laba bersih perusahaan dibagi aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan. Berikutnya ke tahap yang kedua, TAC dibagi TA-1, di mana TAC sendiri adalah total akrual perusahaan dibagi total aset perusahaan pada periode sebelumnya. Nah, justru di tahap kedua ini yang kita cari adalah si alfa 1, alfa 2, atau alfa 3. Nah, ini adalah regresi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tahap yang ketiga, yaitu kita cari NDA. Di mana NDA ini adalah non-discretionary accrual perusahaan di tahun sekarang. Nah, di sini justru berkaitan sama tahap yang kedua, masih berkaitan. Di sini tadi kita di tahap kedua sudah menemukan regresi untuk alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, ini digunakan di tahap yang ketiga. Kita masukkan nominal regresinya untuk mencari NDA atau non-discretionary accrual-nya. Lanjut ke tahap yang keempat, kita cari DA, di mana DA itu adalah discretionary accrual. Kita dapat dari total accrual perusahaan dibagi sama total aset perusahaan dikurang NDA atau dikurang hasil dari tahap yang ketiga tadi. Nah, di sini baru menemukan discretionary accrual nominalnya berapa untuk mencari manajemen laba akrualnya. Baik, berikutnya adalah manajemen laba real, di mana saya menggunakan pendekatan abnormal cash flow from operation. Nah, di sini jelas terlihat bahwa saya menggunakan CFO dibagi TA sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1, buka kurung 1 dibagi TA-1 ditambah alfa 2, ST dibagi TA-1, alfa 3, sigma ST dibagi TA-1 ditambah margin error. Di mana CFO sendiri adalah aliran kas dari aktivitas operasi, ST adalah total penjualan,
T adalah total aset perusahaan dan sigma ST adalah selisih penjualan periode T dikurangi dengan penjualan periode sebelumnya. T sendiri adalah tahun. Baik, ini adalah rumus intensitas persediaan, di mana rumusnya adalah total persediaan dibagi total aset. Intensitas persediaan sendiri adalah salah satu bagian aktiva yang difraksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini saya mengambil dari Lanis dan Richardson 2012. Ini adalah rancangan analisis dan uji hipotesis, di mana analisis statistik deskriptif menurut Gozari 2018 memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata tomean, standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencangan distribusi. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, di mana yang pertama adalah uji normalitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut atau variabel tersebut telah terdistribusi secara normal atau belum, karena berkaitan dengan kita dapat melihat bahwa data tersebut bisa diuji ke uji berikutnya. Nah, untuk menentukan data tersebut terdistribusi normal atau tidak, kita dapat melakukan dengan dua uji, yaitu secara grafik dan secara statistik. Untuk secara grafik sendiri, kita lihatnya dengan melihat grafik histogram membandingkan antara data observasi yang terdistribusi yang mendekati distribusi normal maupun menyesatkan jika jumlah sampelnya sedikit. Nah, selanjutnya secara statistik yaitu dengan uji KS, di mana jika KS-nya dengan signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan pola terdistribusi secara normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Dan sebaliknya, jika KS-nya dengan signifikansinya kurang dari 0,05 tidak menunjukkan pola terdistribusi normal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas dan tidak layak untuk uji berikutnya. Uji berikutnya itu multikolinearitas, di mana menurut Gozali 2018, model regresi ini baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksinya atau ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai T dan nilai VF-nya. Jika tolerannya kurang dari 0,10 atau sama dengan VF-nya lebih dari 10, nilai tersebut menunjukkan adanya multikolinearitas. Terjadinya multikolinearitas mengindikasikan adanya hubungan antara variabel independen sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebaliknya, apabila tidak terjadi multikolinearitas, maka pada penelitian tersebut tidak mengindikasikan adanya hubungan antara variabel independen dengan pengujian dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lanjut, uji autokorelasi, di mana tujuannya menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan periode sekarang sama periode berikutnya atau periode sebelumnya. Maksud saya, model regresi yang baik itu regresi yang terbebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem di autokorelasinya. Autokorelasi muncul karena ada observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji heteroskedastisitas menurut Gozali 2018. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian antara nilai residual secara error. Data ideal adalah yang tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas, yaitu tidak terdapat ketidaksamaan varian antara nilai residual atau error. Untuk menguji asumsi tersebut digunakan grafik chatbot dan uji Glaser. Data yang tidak menyalahi asumsi akan membentuk grafik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu.
Nah, titik-titik residual pada grafik itu akan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, dalam uji Glaser, data yang memenuhi asumsi heteros akan menunjukkan probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen di atas 0,05. Begitu pula sebaliknya. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya menurut Gozali 2018. Nah, persamaan regresi berganda sendiri itu ada Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 dan ditambah margin error atau standar error. Berikutnya adalah uji koefisien determinasi atau R-square, di mana determinasi sendiri adalah analisis yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dan menerangkan variasi variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinasi sendiri antara 0 dan 1. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi yaitu terjadi bias terhadap jumlah variabel dependen. Maksud saya jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R-square pasti meningkat, tidak perlu apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, skripsi menggunakan nilai koefisien determinasi adjust R-square saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik untuk menerangkan variasi variabel dependen, karena menambahkan variabel dependen dengan model yang membuat nilai koefisien determinasi adjust R-square naik ataupun turun, sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Berikutnya itu adalah uji hipotesis, di mana yang pertama adalah uji statistik F, yang tujuannya mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yang mengartikan bahwa ini uji secara simultan. Uji F sendiri ditentukan dengan melihat nilai signifikansi F, di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 mengartikan berpengaruh, dan sebaliknya jika signifikansinya lebih dari 0,05 mengartikan tidak berpengaruh. Uji hipotesis yang kedua yaitu uji T, di mana tujuannya menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kriteria tidak ada pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dan itu untuk HO-nya. HA-nya adalah adanya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dengan kriteria penerimaan hipotesis, jika p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA-nya diterima, sehingga ada pengaruh variabel independen terhadap dependen. Berikutnya, jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka HO diterima dan H-nya ditolak, sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, di mana ada 5 poin, yaitu gambaran umum unit observasi, yaitu yang kedua statistik deskriptif, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat analisis data, dan yang kelima adalah pembahasan. Baik, berikut adalah nama-nama perusahaan yang saya gunakan untuk dijadikan sampel dalam penelitian saya, dan di sini total 30% yang saya gunakan. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif. Ada manajemen laba akrual, manajemen laba hari, persediaan, dan agresivitas pajak. Untuk data yang digunakan adalah 51. Kenapa? Karena saya terdapat data yang di outlier. Jadi dari 60 sampel, saya outlier 9 data. Nah, ini adalah uji normalitas. Ada yang sebelum di outlier dan setelah di outlier. Apa bedanya? Kita lihat di sini. Jelas terlihat bahwa aturan di uji normalitas sendiri dikatakan dia normal jika uji KS-nya itu signifikansinya sebesar 2, minimal 0,2. Nah, di uji normalitas sebelum di outlier nilai saya adalah 0,000000.
dan itu kurang dari 0,2, yang mengartikan bahwa data tersebut tidak normal. Setelah itu saya lakukan outlier dengan mengeliminasi beberapa data, dan saya mengeliminasi 9 data yang menghasilkan bahwa data tersebut menjadi normal dengan nilai signifikansinya sebesar 0,2. Dan ini di bawah ada gambar atau histogram terkait dengan data tersebut menandakan normal. Dan jika data tersebut sudah normal, saya baru bisa lanjut ke uji berikutnya. Baik, ini adalah uji multikolonialitas, di mana dalam uji ini ada syaratnya untuk mengetahui regresi ini terjadi multikolonialitas atau tidak. Dan syaratnya adalah toleransinya harus lebih dari 0,1 dan VIP-nya kurang dari 10. Nah, dari data ini jelas terlihat bahwa semua datanya atau variabelnya itu tidak terjadi gejala multikolonialitas, dan ini menyimpulkan bahwa data tersebut adalah datanya bagus dan terbebas dari multikolonialitas. Dengan begitu, kita bisa langsung lanjut ke uji berikutnya, yaitu autokorelasi. Baik, berikut adalah uji autokorelasi. Di dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasinya antara kesalahan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya atau tidak. Nah, jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk hasil penelitian ini, hasilnya didapat boleh nilai D-nya sebesar 2,096 dan nilai N-nya sebesar 51, dan jumlah variabelnya sebanyak 3 variabel. Kita menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka dilihat nilai DL-nya pada lampiran 5 sebesar 1,4273 dan DU-nya sebesar 1,6754. Untuk menilai D hitungnya dengan mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi, maka dinilai D-nya harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari nilai 4 min DU. Dengan rumus DU kurang dari D dikurang dari 4 kurang DU. Berdasarkan hasil penelitian uji Taba 9, dinilai D-nya sebesar 2,096, lebih besar dari batas atas yaitu DU-nya yakni 1,6754. Dan kurang dari 4 kurang DU. 4 kurang DU-nya tadi 16754, maka menghasilkan 2,3246. Berarti 1,6754 itu DU-nya, kurang dari D sebesar 2,096, kurang dari 2,3246. Atau DU kurang D kurang 4 min DU, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi yang dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Begitu. Baik, ini adalah uji heteroskedastisitas, di mana dalam uji ini bertujuan untuk melihat terjadi ketidaksamaan antar variabel atau tidak. Nah, di dalam penelitian saya, ini menunjukkan bahwa tidak membentuk suatu pola atau titik menyebar secara acak. Nah, baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y. Hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan disimpulkan bahwa instrumen deskripsi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Karena dia dikatakan heteroskedastisitas jika dia adalah membentuk suatu pola teratur. Gitu. Baik, berikut adalah regresi linear berganda. Ditemukan nilai regresinya Y sama dengan 0,278 ditambah 0,006 X bagi X1 dikurang 0,194 sebagai X2 dikurang 0,007 sebagai X3 ditambah error atau margin error. Nah, berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan bahwa, bahwa nilai konstanta sebesar 0,287 menyatakan apabila variabel manajemen laba akrual, manajemen laba real, dan intensitas persediaan dianggap konstan dan bernilai 0 sebesar 0,287.
Yang kedua, nilai koefisien dari manajemen laba akrual sendiri sebesar 0,006. Nilai negatif pada koefisien ini dari manajemen laba akrual ini menunjukkan bahwa manajemen laba akrual yang tinggi menandakan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak secara agresif. Jika sebaliknya, manajemen laba akrual rendah menandakan perusahaan tersebut tidak melakukan agresivitas pajak secara agresif. Nilai koefisien dari manajemen laba real sebesar minus 0,194. Nilai negatif menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan pada manajemen laba real, maka nilai ETR-nya rendah. Nilai ETR yang rendah akan menunjukkan perusahaan melakukan agresivitas secara agresif terhadap pajak. Nilai koefisien dari intensitas persediaan sebesar minus 0,007. Nilai negatif menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada intensitas persediaan, maka nilai ETR yang rendah menunjukkan perusahaan melakukan agresivitas secara agresif terhadap pajak. Ini adalah hasil uji koefisien determinasi R-square, di mana dalam penelitian ini jelas terlihat nilai J-square-nya sebesar 0,101, yang artinya variabilitas dari variabel independen sebesar 10,1%, sedangkan 89,9% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti atau tidak termasuk dalam model regresi. Selanjutnya yaitu uji statistik T, di mana dalam uji ini terdapat karakteristik dia berpengaruh jika T hitung lebih dari T tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, dan dia tidak berpengaruh jika T hitung kurang dari T tabel dan signifikansinya lebih dari 0,05. Baik, untuk penelitian ini jelas terlihat bahwa sebelumnya untuk T hitungnya, T tabelnya maksud saya itu sebesar 1,678, didapat dari nilai DK sama dengan rumusnya N dikurang 1. N-nya adalah data saya sebesar 51, dikurang 3 adalah 3 variabel, dikurangin 1 hasilnya 47, dan di T tabel sebesar 1,678. Nah, jelas terlihat bahwa di manajemen laba akrual ini T hitungnya sebesar 0,059, yang mengartikan bahwa T hitungnya kurang dari T tabel sebesar 1,678. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,953, yang mengartikan bahwa lebih besar daripada 0,05. Nah, ini menandakan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berikutnya adalah manajemen laba real. Jelas terlihat bahwa manajemen laba realnya adalah minus 2,739, yang menandakan bahwa dia lebih besar daripada 1,678, dan signifikansinya sebesar 0,009, yang menandakan bahwa ini kurang dari 0,05. Nah, ini menandakan bahwa kalau T hitungnya lebih dari T tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, menandakan bahwa dia berpengaruh. Berarti manajemen laba akrual berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berikutnya adalah intensitas persediaan. Di T hitungnya sendiri itu adalah 0,083, yang menandakan bahwa ini kurang dari T tabel yaitu 1,678, dan signifikansinya 0,934, yang menandakan bahwa lebih dari 0,05, yang artinya dia tidak berpengaruh karena T hitung kurang dari T tabel dan signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya adalah uji F atau uji secara simultan, di mana untuk uji F sendiri itu karakteristiknya sama, dia berpengaruh jika signifikansinya kurang dari 0,05, dan dia tidak berpengaruh jika signifikansinya lebih dari 0,05. Dan di penelitian ini terlihat bahwa signifikansinya sebesar 0,046, yang mengartikan dia kurang dari 0,05. Nah, disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara manajemen laba akrual dengan manajemen laba real dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak karena hasilnya kurang dari 0,05. Selanjutnya masuk ke pembahasan pengaruh manajemen laba akrual terhadap agresivitas pajak dalam hasil uji statistik T pada uji parsial pada tabel 11 menunjukkan bahwa T hitung
kurang dari tabel dan signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh manajemen laba akrual terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Artinya semakin rendah nilai manajemen laba akrual yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin rendah perusahaan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan beranggapan bahwa membayar pajak berarti akan mengurangi jumlah laba bersih yang diterima. Dengan begitu, perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak. Selanjutnya masuk ke pembahasan pengaruh manajemen laba akrual terhadap agresivitas pajak. Dalam hasil uji statistik T pada uji parsial pada tabel 11 menunjukkan bahwa T hitung kurang dari tabel dan signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh manajemen laba akrual terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Artinya semakin rendah nilai manajemen laba akrual yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin rendah perusahaan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan beranggapan bahwa membayar pajak berarti akan mengurangi jumlah laba bersih yang diterima. Dengan begitu, perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak. Berikutnya yaitu pengaruh manajemen laba real terhadap agresivitas pajak. Hasil uji statistik T, uji atau uji parsial pada tabel 11 menunjukkan bahwa T hitung sebesar 2,739 lebih dari tabel sebesar 2,01174 dengan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Dari hasil pengujian terhadap hipotesis kedua pada penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh manajemen laba real terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Peningkatan manajemen laba real melalui manipulasi penjualan akan diikuti pula oleh peningkatan agresivitas pajak suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan Indonesia menggunakan manajemen laba semacam ini karena memang manajemen laba melalui manipulasi penjualan ini memberikan keuntungan ganda, yaitu dari sisi kenaikan laba akuntansi dan di sisi yang menurunkan penghasilan kena pajak. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak, di mana hasil uji statistiknya pada tabel 11 menunjukkan bahwa T hitung kurang dari tabel dan signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya penyimpanan dan biaya timbul akibat adanya kerusakan barang. PSAK nomor 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban pada tahun terjadinya biaya tersebut. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka menyebabkan penurunan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manajemen laba akrual terhadap manajemen laba akrual, manajemen laba real, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh manajemen laba akrual, manajemen laba real, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Baik, kita masuk ke bab berikutnya yaitu penutup, di mana di bab penutup ini terdapat dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di slide ini terdapat kesimpulan di mana manajemen laba akrual tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Artinya semakin rendah nilai manajemen laba akrual yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin rendah perusahaan melakukan agresivitas pajak. Atau sebaliknya, semakin tinggi nilai manajemen laba akrual yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak.
Berikutnya, manajemen laba real memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Artinya bahwa semakin besar hasil penjualan yang dihasilkan akibat manipulasi berupa pemberian diskon atau hal yang tidak wajar akan meningkatkan agresivitas pajak suatu perusahaan karena membuat perbedaan laba yang dilaporkan akuntansi dan perpajakan akan menjadi semakin besar. Berikutnya, intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Artinya, tingginya intensitas persediaan akan berpengaruh tidaknya pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen laba akrual, manajemen laba real, intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BI sektor industri barang konsumsi tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Baik, slide berikutnya ini adalah saran, di mana saran yang dapat saya berikan dalam penelitian ini antara lain, periode penelitian ini terbatas hanya 2 tahun dan objek penelitian ini kan hanya menggunakan sektor industri barang konsumsi saja. Nah, penelitian ini mengharapkan selanjutnya dapat menggunakan objek pada emiten sektor lain pada waktu yang lebih lama, sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi generalisasikan. Nah, yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proxy lain seperti cash effective tax rate dan box tax difference atau BTD. Atau bahkan memakai proxy yang lebih dari satu, yaitu dalam penelitiannya untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian mengenai agresivitas pajak. Dan saran yang terakhir yaitu diharapkan peneliti berikutnya memberikan informasi bagi perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih baik sehingga mampu mengefisiensikan beban pajak. Selain itu, perusahaan juga diharapkan lebih berhati-hati terhadap tindakan agresivitas pajak dalam hal perpajakan karena pemungutan pajak akan lebih ditingkatkan baik dalam pengawasan dan pelaksanaannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.